Shall we start? All right, boss. Oke, kita akan mulai. Good morning. Thank you Selamat for pagi, coming. terima kasih Welcome to people buat who kalian yang came sudah by Mountain. datang, terutama kalian yang sudah I know datang di Dauman most of you Mountain. traveled a long way. Saya tahu kalian telah bepergian dengan cukup And panjang. thank you, Terima Sunam, kasih for telah Diamond datang. Mountain, Terima Gelsey, kasih and Sunam everybody else. dan juga Gelse dan semuanya. It's really, really beautiful. It's amazing. The weather's Sangatlah perfect. indah dan This is menakjubkan. the Hari ini cuacanya luar biasa, 1 week autumn sempurna. and 1 week 1 spring. minggu musim So we're gugur very dan lucky, right? 1 minggu musim semi. Sangat Beautiful. And thank you for the class. Thank you for beruntung coming. I kita. know it's Terima kasih long kalian journey. semua telah It's datang. expensive probably to Saya make the tahu journey. itu sangat perjalanan yang sangat panjang dan Must juga be cukup beautiful mahal. journey. But Mungkin kalian juga here we go. mengantuk selama perjalanan. Every Saturday and every Monday, Setiap I teach a translation class. hari On Saturday, Sabtu I dan teach setiap one hari class, Senin saya mengajar which is mainly for yang Europe. khususnya untuk And Eropa early waker uppers in the United States. dan juga I guess di I should go bagian slower. Amerika. And on Monday, I teach 2 classes. Di hari Senin saya mengajar 2 kelas di sore hari karena ada lebih banyak orang, supaya lebih banyak orang mendengarkan di Amerika dan juga di Asia. Kita setelah ada aturan, saya akan belajar untuk terus mengajar hampir sampai 2 tahun selama ini untuk para direktur di berbagai organisasi untuk memahami itu, karena itu adalah merupakan hal yang penting atas apa yang kita lakukan. Saya tahu kelas terjemahan itu sulit dan saya tahu tidak semua dari kalian untuk memahami semuanya itu. Apa yang selalu dikatakan oleh Grandpa ini tentang ini? Kalau saya mengajarkan sesuatu, kalau kalian sudah tahu, maka kalian tidak akan ada alasan untuk datang ke kelas ini. Jelas saya akan memberikan sesuatu yang kalian belum tahu. Namun itu membutuhkan banyak kesabaran. Kita tidak akan tidak akan belajar hal yang baru. Jadi saya selalu akan mengajar, tidak peduli dimanapun saya berada. Di hari Sabtu pagi, kita akan mulai dengan meditasi, karena ACI telah meminta saya untuk merekam 101 meditasi. 101 seperti angka film Dalmatian. Jadi saya akan merekam meditasi-meditasi untuk generasi masa depan. Memang agak sedikit aneh, ya, nggak umum. Kebanyakan meditasi ini lebih ke mata terbuka dan mendengarkan. Kita akan menggunakan 45 menit untuk meditasi, dan Anda bisa beristirahat sebentar untuk ke toilet setelah itu. Dan kemudian kita akan memulai kelas terjemahan. Hari ini kelas terjemahan akan dipimpin oleh tim sebagai direktur ACI. Dia sedang mengerjakan buku tentang ini, Perfection of Wisdom, yang terdiri dari 8 volume, yang memakan waktu kurang lebih 55 tahun. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita punya kopi tertulisnya dan 1 kopi cetakannya. Kita akan menyelesaikannya kurang lebih 20 tahun lagi untuk mendapatkan kopinya. Meditasi hari ini di Lamrim ada terletak di bagian awal.
Ini adalah of your Dharma gambaran career? dari Like what will your karir Dharma Dharma kalian. career be? Bagaimana And karir Dharma kalian di kemudian typically hari? in the have two different options, okay? Pada And dasarnya one ada is dua say pilihan, Lamrimba, apa yang disebut Lamrimba, Sumbawa. Lamrimba, Lamrimba, Shumbawa. Shumbawa. Okay, good. Lamrimba means Lamrimba artinya adalah suatu pendekatan, sebagai kalian tahu, pendekatan bertahap, tahap demi tahap, dan biasanya berupa suatu pengalaman-pengalaman yang mana gurunya akan mengajarkan kalian latihan meditasi dan menjelaskannya di kelas. Kemudian kalian akan masuk ke kabin kalian dan kembali ke kehidupan kalian, dan kalian akan belajar untuk menyadarinya dari bagian dalam. Kadangkala mereka akan menunggu sampai kalian mencapai nih master, sampai dan masuk ke level berikutnya, dan itu akan membutuhkan waktu beberapa ratus tahun kemudian. Kemudian di terakhir ini, selama 14 tahun terakhir, saya terus akan fokus pada Lamrim dan menjalankan meditasi terbimbing ini. Ini akan mengajarkan pada orang dengan sangat baik. Kemudian Shumbawa artinya adalah cara yang utama, jalan tinggi yang utama. Itu juga merupakan hal yang sangat klasik dan ada dalam buku yang tinggi. Di zaman yang lampau, mereka tidak mengatakan Geshe Shumba, mereka akan mengatakan Kachupa. Ka artinya apapun yang berkaitan dengan klasik. Chu artinya master dari 10 hal yang utama. Itu adalah detail yang pendekatan yang detail yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi, mungkin sekitar 25 tahun di kelas Geshe. Poin yang ingin saya ajak Anda untuk berpikir saat ini adalah bahwa setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, dan setiap orang memiliki tujuan yang berbeda. Setiap orang memiliki kehidupan yang berbeda, memiliki situasi yang berbeda dalam hidupnya. Anda mungkin memiliki situasi keluarga yang berbeda dengan yang lain. Jadi setiap orang memiliki karakter yang berbeda, personality yang berbeda, talenta yang berbeda. Dan setiap orang juga memiliki situasi keluarga yang berbeda, kehidupan yang berbeda. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang berbeda di sini. Di ACI, omong-omong saya ada di New York minggu lalu, dan saya mengunjungi 3 Three Jewels Center. Kita pernah memulai kelas itu 31 tahun yang lalu. Itu adalah hal yang menyenangkan buat saya datang ke sana. Dan DCI telah dimulai di New York. Saya pada saat itu telah menyelesaikan kelas Geshe saya. Saya ingin mengajarkan kelas Geshe yang tidak selama 25 tahun. Kalian tahu 25 tahun hidup di monasteri itu, seperti Jack dan Rebecca tahu, saya selalu belajar setiap hari di sana. Kelas Geshe itu sangat agak padat dan kacau. Ketika kalian tahu ketika akan ujian, saya harus berlari pulang cepat dalam waktu yang sangat pendek, dan saya harus bergegas dengan sangat cepat untuk sampai ke sana.
kelas Geshe itu tidak duduk 25 tahun duduk di sana belajar, bukan seperti itu. Saya pernah berada di Himalaya, di mana tidak semua orang bisa tahan belajar di sana. Jadi menurut saya adalah sangat panjang sekali dan akan lebih baik kalau kita bisa memperpendeknya. Jadi selama 7 tahun ini saya bisa mengajarkan kelas ACI dan kami bisa membuat 18 kelas dasar dari ACI. Dan kurang lebih ada ketika saya mengajarkan ini, kelas ini, kurang lebih ada 18 orang yang masih mengikutinya sampai sekarang. Di mana kelas itu kelas yang sangat padat dan terus-menerus secara intens. Ada subjek-subjek lain yang harus kalian pelajari juga. Jadi pada saat itu saya berada di Princeton dan saya belum kembali sampai 20 tahunan. Dan ada Diamond Silk Entrepreneur University di mana kami buka dan saya mengajar di sana untuk program MBA-nya. Jadi kita memberitahu ke orang-orang bagaimana saya mengajar di kelas itu dan sebelumnya saya dari Princeton. Mereka meminta saya untuk memberikan kelas tentang pengalaman saya di perusahaan berlian. Itu merupakan gedung yang sangat besar dan merupakan salah satu gedung yang besar di Manhattan. Dan kemudian saya pindah perusahaannya setelah Warren Buffett membelinya. Jadi pada saat itu kami menyewa seluruh lantainya. Jadi di Princeton saya ada cerita yang ingin saya ceritakan. Jadi secara umum saya berpikir bahwa ada masalah susunan di ACI, materi-materi ACI, di mana sangat banyak yang harus kita pelajari dan terlalu banyak hal yang harus kita kuasai. Kalau kamu membacanya semua, mungkin perlu gelar PhD ACI, yang mana itu benar-benar membutuhkan waktu sekitar 20-25 tahun untuk bisa menguasainya. Cara Diamond Way membutuhkan 7 tahun. Ya. Itu hanya berkaitan dengan berapa lama waktu yang Anda pelajari, bukan membuat Anda menjadi seorang guru. Jadi sangat panjang dan sangat banyak sekali waktu yang Anda butuhkan. Jadi tim dan saya sangat memikirkan ini dan kami meluangkan banyak waktu untuk mengaturnya kembali. Kami memikirkan bagaimana kita bisa menciptakan guru-guru ACI karena 14 tahun sangat panjang. Itu adalah sangat banyak sekali. Bagaimana kita bisa mengecek seseorang itu guru ACI yang baik atau tidak baik, kita tidak bisa tahu. Karena sangat panjang sekali waktu yang dibutuhkannya. Karena sangat kompleks dan sangat susah untuk memutuskannya. Jadi kita ada ide dan akhirnya kita memikirkan ini. Ini adalah Princeton University minggu lalu. Ini adalah dua daripada kelas MBA. Kita ada kelas-kelas di sana. Ini adalah merupakan salah satu bagian ikonik dari Princeton yang sangat
mirip dengan Oxford modelnya. Ada salah satu universitas yang sangat terkenal, kalian tahu apa? Harvard. Harvard. Ya, ada rumah yang bentuknya akademik. Jadi Anda bisa, ya, kami mengunjungi departemen kami. Pada saat itu saya ada di departemen yang berkaitan dengan keagamaan. Ini adalah salah satu bagian dari Princeton, bangunan dari Princeton. Di Princeton, Anda akan menjadi salah satu bagian dari keluarga, dan itu akan menjadi rumah sampai akhir hidupmu. Orang-orang dari Princeton, ketika dari Princeton, mereka akan menganggap Anda merupakan bagian dari anggota keluarganya. Di monasteri Anda mendapatkan 12 tradisi. Kalian berasal dari Gerong House, karena kalian adalah murid saya. Karena guru Anda berasal dari Gerong House. Jadi kalau Anda tertarik, Gerong itu berada di bagian timur dari Tibet. Bahasa itu bagian dari Chinese, dialek Cina, dan itu adalah merupakan dialek yang aneh dan hanya beberapa orang yang bisa mengenal dan tahu itu. Kita punya grup Arizona dan grup California. Kita punya rumah kami sendiri. Dan ya, nanti ada saatnya Anda akan tergabung dengan rumah-rumah ini. Dan grup kalian yang ada di rumah itu dan juga di monasteri, itu latihan bersama. Ketika mereka menggunakan bahasa dan dialek yang sama, itu seperti sebuah keluarga. Yang paling penting adalah Anda memikirkan apa yang akan Anda nikmati dan apa yang akan Anda lakukan dalam hidup kalian. Ada tower yang lain di modelnya seperti ini. Ya, ketika Anda menyelesaikan ini, Anda seperti menyelesaikan undergraduate program. Dan seperti Anda membuat skripsi, he gave his thesis to his director, and he that was the first class member to pass away the day before graduation, and it's really intense pressure. Ketika Anda menjalankan ini merupakan tekanan dan juga memiliki beban yang cukup berat sekali. Jadi kami berfoto di sana karena merupakan tower yang sangat bagus di bagian Princeton. Dan saya juga berjalan-jalan di sekitar sana dengan Ron and Stanley. Mereka memvideokannya. Dan sangat menyenangkan sekali karena semua orang terasa orang menjadi orang penting. Kemudian Rob dan saya memutuskan kita bisa video di sana karena semua orang tercengang melihatnya. Jadi kami berjalan-jalan di sekitar sana. Kelas yang saya pakai adalah merupakan kelas Proctor. Dan saya dulu tinggal di situ. Sekitar 6 tahun saya tinggal di sana. Itu merupakan kelas untuk
orang-orang yang belajar tentang keagamaan, kalau kalian ingin berkarir di bidang keagamaan, jadi ada orang yang belajar merupakan mereka ingin memperoleh kelas KC, orang yang mendapatkan gelar dokter ataupun orang yang mendedikasikan hidupnya untuk keagamaan, mempelajari keagamaan ini. Kalau Anda pernah lihat Hogwarts, seperti di Hogwarts, di sekolah Hogwarts itu sepertinya ada hubungan antara apa yang Anda lakukan dengan bibit karma yang Anda miliki. Seperti di rumah mana kalian berakhir, kalian berada di mana selama sisa hidup kalian, itu berkaitan dengan karma yang kalian miliki. Dan itu seperti suatu pengalaman ataupun perjalanan hidup yang aneh. Saya pada saat itu belum vegetarian. Di saat itu saya diberi makanan hamburgers di sana. Dan saat ini ada pendeta di sana yang tinggal di Proctor House. Ketika saya duduk, 5 dari kita berbicara dengan menyenangkan sekali selama beberapa jam di sana. Dan dia bahkan tidak tahu bahwa mereka berbicara dengan orang, yaitu saya yang pernah tinggal di sana selama 15 pada zaman dulu. Rumah itu terasa sangat spesial. Jadi saya ingat sekali saat-saat di mana saya duduk di sana. Rumah itu sangat berarti buat saya. Dan saya menyadari bahwa saya punya hubungan yang sangat besar dengan rumah ini. Dan saya saat ini berkaitan dengan ini. Saya mendukung proyek yang untuk melatih orang-orang yang ingin memperdalami keagamaan. Banyak orang akan menjadi di sana menjadi para pendeta dan para biksu, dan itu merupakan tempat yang sangat indah sekali. Dan saya benar-benar mendonasikan program itu untuk mereka yang ingin mempelajari keagamaan di sana. Mungkin struktur dari rumah ini akan bisa membantu ACI. Di dalam pendapat saya ada 5 rumah. Untuk menguasai semuanya akan membutuhkan waktu 30-40 tahun. Bagaimana Anda bisa mengambil 14 tahun untuk menguasainya? Kalau kamu menambah dengan Diamond Way ataupun menambah dengan Lamrim akan menjadi 28 tahun. Kalau ACI digunakan untuk memproduksi para master, ya seperti doktoral atau PhD, di mana Anda mengambil semua gelar-gelar PhD di sana, Anda akan gila dan tidak akan pernah selesai. Anda akan keburu meninggal sebelum menyelesaikan program itu. Jadi saya pikir, tim dan berpikir untuk mengusulkan 5 rumah tersebut. Dan tentu saja Anda bisa mengambil topik-topik yang Anda inginkan di ACI. Dan Anda terbuka untuk menjadi siswa di dalam 5 rumah tersebut. Anda diterima untuk juga mempelajari 5 pelajaran di semua 5 tersebut. Namun kalau Anda ingin lulus dan menjadi seorang master,
di dalam bidang keagamaan ini. Maka proposal kita adalah seperti di Hogwarts, Anda mengambil satu topi dan di situ Anda akan ditentukan di rumah mana Anda akan berada. Dan dalam perjalanan itu, Anda bisa masuk di dalam rumah-rumah itu, salah satu rumah itu, dan mereka akan menyambut Anda seperti keluarga. Jadi Anda bisa mendapatkan kelas-kelas ACI. Kita juga mendapatkan interview di Madison House, our President House. Ada rumah kecil di Princeton, dan juga rumahnya berbentuk rumah kayu yang kuno, disebut President House. Yang ada di sana siapa waktu itu? Kita sempat menginterview mereka. Satu orang yang lulus dari sana, dari Princeton. Mereka rambutnya pun juga mirip seperti saya. Jadi kita ke sana dan melihat rumah yang indah ini. Jadi kita ingin mengusulkan 5 rumah, dan kita ingin mengusulkan sistem yang mana Anda bisa menjadi murid dimanapun. Anda bisa mengambil kursus-kursus yang berbeda, kelas-kelas yang berbeda, seperti psychology, history, ataupun music, atau filosofi. Jadi saya pun juga dulu pernah mengambil kelas-kelas itu, namun kelas itu bisa kita dapatkan dalam satu rumah. Kita ingin mengeksplor seperti itu sistemnya, dan akan menyenangkan kalau bisa berada di sana di awal. Kelas ini ada di Princeton hampir 200 tahun. Bangunan ini seperti memiliki perasaan yang sangat dalam. Ada lagu yang digunakan di tempat ini, dan Anda bisa merasakan bahwa Anda adalah bagian dari rumah di sana. Ini adalah meditasi, ngomong-ngomong. Anda tidak berpikir begitu, kan? Dan mungkin ini merupakan meditasi yang paling penting yang Anda dapatkan. Jadi saya akan masuk ke dalam 5 rumah itu. Dan itu akan membutuhkan 5 hari. Mungkin di akhir minggu, Anda akan membayangkan rumah mana yang akan Anda masuki. Perbedaan antara rumah ini dan rumah di Princeton adalah jika Anda harus membangunnya. Saya tidak membahas tentang rumah yang fisik. Saya memikirkan tentang satu wilayah yang mengcover negara-negara, orang-orang. Jadi di minggu ini Anda perlu merasa sensitif untuk tahu kelas mana yang ingin Anda ambil. Anda yang harus menentukannya sendiri. Jadi Anda harus membawa topik isi saya. Jadi kita telah membahas ini selama 1 minggu dan memikirkannya itu. Dan selama minggu itu, saya akan menggambarkan perbedaan dari rumah-rumah itu. Dan lihat mana yang ingin kalian masuki. Jadi rumah mana yang akan kamu masukin? Yang mana kamu akan bergabung di dalamnya? Jadi di sini saya akan memulai bagian yang pertama, bagian yang paling dasar, ya.
Kita akan menggambarkan rumah-rumah itu dan kita bermeditasi tentang itu minggu ini. Di dalam retreat Anda, itu bukanlah suatu keputusan yang kecil. Ini adalah keputusan di mana Anda akan menjadi seorang doktoral. Ketika Anda sudah mencapai usia 18 tahun, Anda harus memutuskan Anda akan memilih jurusan apa. Bayangkan seperti itu. Dan mana itu akan menjadi hidup Anda dalam 40 tahun sampai 50 tahun ke depan. Jadi kalian tahu itu betapa pentingnya. Jadi pikirkanlah dengan hati-hati. Lakukan apa yang mana kalian tertarik untuk memperdalaminya. Rumah mana yang akan menarik kalian untuk mendalaminya. Ini adalah seri saya yang lain. Dari semua topik yang saya pelajari di kelas Geshe, satu yang paling saya benci adalah tentang logika. Oke. Dan guru saya mengajarkan logika sekitar 10 tahun dan dia tidak menggunakan bahasa Inggris. Namun dia merasa dia telah menggunakan bahasa Inggris. Dan dia punya satu orang yang duduk di sampingnya untuk menerjemahkannya, yang mana bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris yang umumnya. Karena bisakah kalian membayangkan itu ketika kalian mempelajari logika, itu sangat mengerikan sekali. Itu pula sangat benar-benar membuat saya frustasi dan saya membencinya. Dan saya ingat saya berjalan, tinggal di dalam garasi. Saya dulu tidak punya rumah yang proper. Saya itu dengan lantai semen biasa. Saya masih ingat waktu itu saya berjalan menuju garasinya. Waktu itu ada sebuah pohon, saya tidak tahu kenapa. Saya berbicara pada pohon itu, saya tidak akan mempelajari kelas logika ini. Saya tidak mau memperdalaminya, namun saya harus menguasainya. Dan akhirnya saya telah melakukannya, dan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dan saya senang sekali akhirnya saya bisa menguasainya. Kalian tahu apa yang saya katakan? Kalian bisa bergabung di kelas itu. Dan kalian jangan lupa dengan program major, program utama yang akan kalian pelajari. Mungkin kalian akan memilih sesuatu yang menarik buat kalian. Itu adalah cara Wimpy. Wimpy artinya mempelajari sesuatu yang tanpa keberanian. Atau kalian bisa memasuki kelas yang paling kalian benci dan menguasainya. Karena itu artinya bahwa kepribadian kalian dan pikiran kalian kehilangan sesuatu. Jadi kalau kalian tidak suka dengan logika, itu artinya bahwa selama kelas itu mungkin Anda ada bagian yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi kalau ada bagian yang hilang dalam diri kalian, maka kalian bisa mengisinya dengan mempelajarinya. Jadi saya di sini menantang kalian untuk memilih salah satu rumah yang mana kelas-kelasnya menarik buat Anda. Kita sering merasa seperti itu, yaitu mempelajari kelas yang kita sukai, atau kita bisa memilih rumah yang isinya tentang kelas-kelas yang sangat tidak Anda sukai, yang Anda benci. Jadi, kalau Anda fokus pada sesuatu yang tidak Anda sukai, itu akan merasakan sebagai suatu lubang ya, yang ingin Anda isi. Jadi saya di sini mendorong Anda untuk memilih rumah yang ingin Anda kuasai. Ini juga merupakan kelas yang saya putuskan, konsep yang saya putuskan setelah saya mengunjungi Princeton dan membuat saya semakin yakin dalam membuat konsep ini.
saya bisa menyelesaikan masalah yang selama ini ada di ACI, waktu yang sangat panjang untuk digunakan mempelajari semua kelas-kelasnya. Karena sangat banyak sekali kelas-kelas dan program-program yang kami berikan. Ada kelas-kelas ACI, ada kelas-kelas yang sebagian ACI, ada kelas-kelas yang bukan ACI sama sekali. Jadi untuk mempelajari semua, yaitu sangatlah banyak sekali. Namun saya benar-benar ingin melihat kalian yang benar-benar mempelajari kelas-kelas ACI. Saya ingin melihat para lulusan kelas-kelas ACI, para doktoral ACI. Somebody wanted to see my degree. That's the first person in my life. Ada orang yang ingin melihat, ingin melihat ini ijazah degree saya di Princeton. Ya, ada orang yang benar-benar ingin saya membuktikan bahwa saya lulusan dari Princeton, dan saya menemukannya. Saya menunjukkan ijazahnya. Tulisan ijazah itu dari bahasa Latin. Jadi universitas kita ada dalam proses untuk menyeimbangkan kedua hal ini. Jadi Anda akan diberi tugas untuk memilih kelas-kelas yang akan Anda kuasai, ya, yang terbuka untuk Anda, dan saya akan melakukan meditasi atas itu dan lakukan ini dalam minggu depan, dan bermimpilah untuk itu. Tim dan saya berpikir itu akan sangat baik untuk ACI. Selama beratus-ratus tahun berjalan, ya. Tidak ada orang yang berusaha untuk mendapatkan doctoral degree atau apapun. Harapan kita adalah kalian bisa saling berkomunikasi, saling menjalin hubungan satu sama lain untuk bisa membangun motivasi. Ya. Saya berterima kasih. Saya bisa mengunjungi Princeton. Saya bisa merasakan seperti saya berada di rumah saya sendiri. Anda bisa merasakan sendiri. Itu seperti rumah dari para master. Anda bisa menikmati kelas-kelas ACI ini. Tapi kalau kalian hanya ingin mewariskan kelas-kelas ini, mewariskan ajaran-ajaran ini, namun Anda perlu menjadi sebuah master dulu sebelum Anda melakukan itu. Saya pernah bergabung kelas itu 50 tahun yang lalu. Saya bisa merasakannya. Ya, saya tidak kelas ini tidak sampai 10 tahun, mungkin 5 tahun ya. Ya, kita akan membahasnya itu lagi. Oke. Jadi saya telah membahas tentang 5 rumah itu. Ini jam yang sangat kejam untuk diletakkan di depan kakek ini. Saya akan memberikan kalian nama dari 5 rumah itu yang akan kita mulai. Kemudian tim dan saya akan meluangkan 1 minggu untuk memberikan kalian informasi tentang masing-masing rumah itu. Ini adalah meditasi sebenarnya dalam 5 menit ke depan. Dan Anda perlu menggabungkan image gambar-gambar ini nanti dan merasakan bagaimana Anda merasakannya. Jadi ini merupakan keputusan, bukanlah keputusan intelektual, ini adalah keputusan dari perasaan Anda. Jadi itu yang harus Anda putuskan. Kalau saya menjadi seorang guru master,
maka mana yang akan kelas mana yang akan Anda pilih? Ya. Anda bisa bergabung dari kelas itu menjadi member dan menjadi master di dalam rumah itu. Anda nggak perlu harus mengajar atau menjadi doktoral. Anda hanya perlu masuk dalam kelas itu. Dan Anda akan di-welcome untuk sebagai member dari rumah itu. Untuk menjadi master dari rumah itu. Seperti saya setelah menjadi master selama 50 tahun di sekolah tersebut, saya sepertinya ingin memberitahu direktur saat ini yang dia tidak tahu. Sekarang juga, jadi Anda bisa menjadi master dari rumah itu, ataupun Anda bisa tetap menikmati rumah itu tanpa harus menjadi seorang master atau guru, paham ya? Oke, rumah pertama yang disebut rumah klasik. Kita di sini bermain dengan nama. Itu adalah merupakan excuses untuk makan pastry cinnamon rolls. Dan ini adalah klasik dari ACI 7 tahun, kelas 7 tahun, dari 18 kelas. Ini adalah dasar dari kelas-kelas dasar tersebut. Apakah kamu akan harus berada di dalam kelas-kelas itu? Tidak. Apabila Anda tertarik di hal-hal yang berkaitan dengan klasik, maka Anda bisa memasukinya. Saya tahu ada sejumlah dari kalian menyukainya. Saya tahu ada sebagian dari kalian tidak menyukainya juga. Jadi, ya, ketika Anda melihat kelas-kelas itu, ada yang langsung meninggalkannya, namun ada yang memang ingin mempelajarinya. Jadi Anda tahu ada 18 kelas dasar yang harus Anda lihat. Ada yang menyenanginya sehingga melihat itu sebagai kelas-kelas yang seksi, namun ada yang tidak. Nah, ketika saya membahas tentang 18 kelas dasar itu, dalam pikiran saya terbaca gambar ini, ya, tentang Classic House. Dia adalah bagian yang dikenal di Lamrim, yaitu tentang kelas tentang teks atau buku tentang personality, Seshumba. Jadi ini sangat tertarik di bagian klasik. Tentang Nagarjuna. Ini adalah opsi pertama. Itu adalah kelas klasik yang terdiri dari 18 kelas ACI. Kelas dasar ACI. Mereka disebut kelas dasar, namun sebenarnya itu kelas yang cukup mendalam. Ini pada dasarnya adalah kelas Geshe dan gelar Geshe. Atau apakah ini Anda tertarik ataupun Anda tidak tertarik sama sekali. Ingat ya, jadi Anda jangan lupa dan mudah melupakannya kelas ini. Jadi kalian rasakan sendiri di mana hati kalian terasa lebih berdetak mendengarkan kelas ini. Kalau bergerak lebih cepat, tandanya Anda menyukai kelas ini. Yang kedua adalah Samadhi House, rumah Samadhi. Ini adalah master meditasi. Yang pertama kali adalah orang yang tertarik pada kelas-kelas klasik. Yang kedua adalah orang yang tertarik pada latihan meditasi atau menjadi master meditasi. Dan khususnya tertarik pada pengajaran murid-muridnya tentang meditasi. Ya, jadi dia adalah serius, orang yang serius. Saya tidak akan mengajarkan ini pada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi master meditasi.
Anda harus benar-benar menjadi master meditasi yang serius, bukan hanya mentraining para guru-guru, namun Anda benar-benar menguasai meditasi. Ini adalah PhD meditasi yang sangat mendalam dengan gelar dengan setara dengan doktor. Jadi Anda akan mempelajari teks-teks klasik tentang meditasi. Jadi selain Anda mempelajari teori, Anda juga secara praktek melakukan meditasi dalam buku-buku tersebut. Dan Anda akan menjadi seorang master meditasi, dan orang yang tertarik untuk belajar meditasi, maka mereka akan masuk di rumah Samadhi ini. Mereka boleh bergabung, masuk. Mereka juga boleh tidak bergabung, masuk ke sini. Mungkin kalian adalah orang yang ingin mempelajari bagaimana cara bersemadi untuk diri kalian sendiri. Oke, kalian bisa masuk ke sini. Atau mungkin kalian ingin jadi master untuk mengajarkan orang lain. Kalian juga bisa masuk di sini. Ini adalah kelas atau rumah para meditator, ya, master meditator. Ini adalah retreat master. Jadi ini adalah berkaitan dengan inovasi, retreat yang berkaitan dengan inovasi. Ini adalah master retreat. Ketika Anda membahas tentang retreat, atau kita akan membahas lebih banyak tentang ini, itu adalah cara-cara klasik Diamond Way. Dan ada kelas bisnis grup, ya, di sini. Mereka akan ini adalah mountain house, rumah gunung. Di rumah gunung itu kalian berkumpul dengan grup-grup, kelompok-kelompok bisnis, ya, untuk mendapatkan dasar-dasar yang kuat, ya, dari keterampilan-keterampilan itu. Ya, kita akan terbiasa dengan nama-namanya. Jin lagi mengerjakan apa itu? Logo dari tiap-tiap rumah. Ya. Itu adalah rumah gunung, mountain house, di mana di rumah itu kalian akan mempelajari keterampilan retreat dan keterampilan-keterampilan yang lain yang akan kita ajarkan. Dan Diamond Mountain kita telah memiliki rumahnya yang merupakan salah satu rumah retreat terbesar di dunia, ya, lebih dari 2 hektar. Di situ ada kaktus, ada ular juga, kalian tahu. Itu adalah rumah yang berbeda, ya. Apakah kalian bisa melakukan retreat walaupun kalian mempelajari kelas klasik? Ya, tapi itu bagian yang berbeda, ya. Yang berikutnya, yang keempat adalah ini adalah Lamrim, yang mana kita membutuhkan 7 tahun untuk mengajarkannya, dan membutuhkan 14 tahun untuk mengajarkan semuanya. Kalau kamu tidak ada di sana, kamu adalah idiot. Itu adalah akhir dari proyek 14 tahun, kelas 14 tahun. Kita bersyukur kita telah sampai sekarang, tetap hadir sampai sekarang. Masih ingat ketika Rebecca lagi menangkap sebuah serangga yang sangat mengerikan? Pada saat itu kita lagi tidur, kemudian ada insek dan memukulnya.
Dan itu dikenal pertama kali selama 15 tahun. Jadi kalau Anda tertarik pada tangga Lamrim, Anda tertarik pada membagikan untuk membagikan spirituality pada orang-orang yang mudah untuk dapat dipelajari dalam mempelajari logik ya. Jadi mereka tidak perlu mempelajari Geshe Course. Jadi ini adalah kelas-kelas Lamrim. Ini kelas Buddhism untuk semua orang dan sangat kuat dan sangat-sangat kuat. Apakah kalian menjadi seperti itu? Apakah kalian ingin menjadi master di Lamrim? Maka pergilah ke Turki dan mengajarkannya di pantai. Ya. Yang terakhir, yang kelima adalah rumah berlian, Diamond House. Saya menggunakan gambar ini karena ini salah satu gambar favorit saya. Ini adalah mesin pemotong berlian. Ada dua cara ketika Anda menggunakannya, dua tangan, dua jari. Nah, yang penting di sini bukan berliannya, namun lebih pada bisnisnya. Saya telah meluangkan 19 tahun di dalam perusahaan itu. Perusahaan yang sangat besar itu. Ya, dalam kehidupan bisnis. Dan saya ingin menggunakan ini pada kelas-kelas orang-orang Buddhism yang tidak pernah tahu bagaimana bisnis itu berjalan. Saya tidak bergurau di sini. Saya benar-benar ingin menjelaskan bagaimana para orang-orang pebisnis itu bisa menggunakan cara-cara Buddhis dalam menjalankannya. Kalian tahu dalam bisnis ada para customer, kemudian investor, ya, dan juga klien. Jadi dari jadi sekitar 95% itulah merupakan kelas-kelas rahasia yang saya ajarkan tanpa diketahui oleh teman-teman saya yang memang mereka orang bisnis, ya. Dan itu menjadi salah satu kelas dan menjadi salah satu perusahaan yang besar di dunia dengan cara-cara Buddhism yang telah saya terapkan. Jadi apakah itu adalah merupakan keberuntungan atau ada sesuatu yang berjalan di situ? Itu adalah Buddhism yang tidak terlihat, ya, oke. Dan itu mungkin itulah yang ingin Anda pelajari. Itu mungkin rumah yang ingin Anda masuki. Saya tidak mengatakan hal-hal aneh seperti minum darah ayam dan lain sebagainya. Tidak ada hal-hal seperti itu. Ini adalah merupakan latihan yang tidak terlihat yang harus kamu pahami. Identifikasi Anda dengan rumah-rumah itu akan Anda rasakan, ya. Bayangkan Anda seperti seorang Vajrayogini yang duduk di kantor Anda, yang mana Anda memiliki rahasia yang sangat kuat dalam diri Anda. Nah, dalam cara Anda berpikir, namun Anda bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Anda tahu ini adalah cara yang paling ethical. Anda tahu itu adalah Diamond Way. Dan mungkin Anda akan bergabung di rumah ini. Oke, saya akan berhenti karena kita akan mendapatkan toilet break setelah ini. Setiap hari ketika saya mengajar, kita akan membahas tentang masing-masing rumah ini. Namun di rumah mulai sekarang, berusaha untuk periksa diri Anda.
rasakan di mana hati kalian berdetak, itulah kelas yang akan kalian ambil. Mungkin kalian terasa tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-tuk ya. Belajarlah untuk mulai memikirkannya dan sangatlah menyenangkan. Mungkin ya Anda bisa merasakan 5 rumah dari kelas-kelas master ini, oke? Go. You're in the